Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pangestu. Saya di sini sebagai moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kelas yang penuh dengan barokah. Yang kedua, selawat serta salam agar tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Mukholid Wardi sebagai dosen pengapung makul usul fiqh. Adapun topik pada hari ini yaitu tentang qiyas dalam metodologi Islam. Saya Bayu Pangestu di sini sebagai moderator dan sekaligus pemateri 1 dalam kelompok 4. Dalam mempersingkat waktu, maka kami akan memaparkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pangestu. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian qiyas. Secara etimologi arti qiyas yaitu mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan saya mengukur pakaian itu dengan hasta. Tentang arti qiyas, menurut etimologi istilah hukum, terdapat beberapa definisi berbeda yang saling berdekatan. Artinya di antara definisi-definisi itu adalah Al-Ghazali dalam Al-Mustafa memberi definisi qiyas. 2. Khadi Abu Bakar memberikan definisi yang mirip dengan definisi di atas disetujui oleh kebanyakan ulama. Qiyas sebagai dalil hukum syara, memang tidak ada dalil atau petunjuk pasti yang menyatakan bahwa qiyas dapat dijadikan dalil syara atau menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan mujtahid menetapkan hukum syara di luar apa yang diterapkan oleh nas. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan qiyas dengan dalil hukum syara. Dalam hal ini merupakan ulama terhadap qiyas sebagai dalil hukum syara. Muhammad Abu Zahra membagi menjadi 3 kelompok. A. Kelompok Jumhur, ulama yang menjadikan qiyas sebagai dalil syara. Yang B, kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak pengumuman qiyas secara mutlak. Kelompok yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Dalil yang dikemukakan jumhur ulama dalam menerima qiyas sebagai dalil syara adalah 1. Dalil Al-Quran, 2. Dalil sunnah, 3. Ashar sahabi. Begitulah pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yaitu tentang syarat qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan di poin B mengenai syarat-syarat qiyas. Membicarakan syarat-syarat qiyas berarti membicarakan syarat-syarat yang berlaku pada setiap rukun atau unsur yang ada pada qiyas. Rukun atau qiyas itu sebagaimana telah disebutkan adalah A. Maqis alaih atau tempat mengkiaskan sesuatu kepadanya. Dalam memberikan nama kepada maqis alaih itu terdapat beberapa pendapat. Ada yang menamakannya asal atau sesuatu yang dihubungkan kepada sesuatu yang lain. Ada yang menggunakan istilah wadah atau tempat yang pada wadah itu
terdapat hukum yang akan disamakan kepadanya wadah lain. Ada juga yang menyebutkan dengan sesuatu yang memberi petunjuk tentang adanya hukum. Pendapat lain mengatakan bahwa makis alaih itu adalah hukum bagi suatu wadah. Al-Mahli menganggap bahwa di antara penamaan yang berbeda itu paling dekat dalam pemahaman adalah mahal hukum. Selain karena istilah itu mudah dipahami, juga karena meskipun hukum dalam furu' dan asal itu sama, namun ditinjau dari segi tempat beradanya, sebenarnya keduanya tidak persis sama. Meskipun begitu, ada beberapa ulama yang mengemukakan beberapa pendapat. Yang pertama yaitu harus ada petunjuk atau dalil yang membolehkan mengkiaskan sesuatu kepadanya, baik secara naui atau syahsi, atau di lingkungan yang sempit atau maksud terbatas. Yang kedua, harus ada kesepakatan ulama tentang adanya ilat pada asal makis alaih itu. Persyaratan ini dikemukakan Bashir al-Marisi atau Bashir ibnu Qiyas bin Abi Karimah. Yang B, hukum asal. Hukum asal adalah hukum yang terdapat pada suatu wadah makis alaih yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, dan hukum itu pula yang akan diberlakukan pada furi. Syarat bagi hukum asal untuk dapat direntangkan kepada kasus lain atau furu melalui qiyas adalah sebagai berikut. 1. Hukum asal itu adalah hukum syara', karena tujuan dari qiyas syar'i adalah untuk mengetahui hukum syara' pada furu', baik dalam bentuk isbat adanya hukum atau dalam bentuk nafi tidak adanya hukum. Yang kedua dari hukum asal, yaitu hukum asal itu ditetapkan dengan nash, bukan dengan qiyas. Satu pendapat mengatakan juga bukan ijma'. Alasan tidak bolehnya hukum asal ditetapkan dengan qiyas karena berarti hukum asal itu pun pada mulanya merupakan furu' dan qiyas yang lain atau pertama kali. Yang ketiga, hukum asal itu hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang telah dinasahkan. Yang keempat, hukum asal itu tidak menyimpang dari ketentuan qiyas, karena bila menyimpang dari ketentuan qiyas maka tidak mungkin mengqiyaskan sesuatu kepada hukum asal itu, sebab dalam hukum asal seperti itu tidak ada daya rentang. Yang kelima yaitu hukum asal tidak harus disepakati oleh ulama, karena kalau belum disepakati tentu masih diperlukan usaha menetapkan lebih dahulu bagi ulama yang tidak menerimanya. Dalam hal ini masalahnya akan beralih dari menetapkan furu' kepada menetapkan hukum pada asal. Dengan demikian pembahasannya akan mengambang dan berlarut-larut, seperti apa yang dituju pun akan luput. C. Ilat. 1. Pengertian ilat. Ilat adalah salah satu rukun atau unsur dari qiyas, bahkan merupakan unsur yang terpenting, karena adanya ilat itulah yang menentukan adanya qiyas ataupun menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada yang lain. Pada dasarnya hukum-hukum yang diterapkan oleh suatu nas mengandung maksud tertentu, sehingga bila seseorang melaksanakan hukum tersebut maka apa yang dituju dengan ketepatan hukum itu akan tercapai. Tujuan hukum itu dapat dicari dan diketahui di teks atau nas yang menetapkannya, yakni melalui sifat atau hal yang menyertai hukum itu. Dari sifat yang menyertai hukum itu diketahui lihat ilat hukumnya. 2. Bentuk-bentuk ilat. Ilat adalah sifat yang menjadi kaitan bagi adanya satu hukum. Ilat yaitu ada 2. Yang pertama hakiki, yang kedua hissi, yaitu yang dinamakan ilat akal dengan sendirinya tanpa tergantung kepada urf atau kebiasaan atau lainnya. Contohnya sifat memabukkan pada minuman keras. Yang kedua sifat hissi, yaitu sifat suatu yang dapat diamanati dengan alat indera. Contohnya pembunuhan yang menjadi penyebab terhindarnya seseorang dari hak waris.
pencurian yang menyebabkan hukum potong tangan, atau satu yang dirasakan seperti senang atau benci. Sifat urf yaitu sifat yang tidak dapat diukur namun dapat dirasakan bersama. Contohnya buruk dan baik, mulia dan hina. D. Sifat lugawi yaitu sifat yang dapat diketahui dari penanamannya dalam artian bahasa. Contohnya diharamkannya rabis karena ia bernama khamar. Yang E. Sifat syar'i yaitu sifat yang keadaannya sebagai hukum dari dijadikannya alasan menetapkan suatu hukum. Contohnya menetapkan bolehnya menggunakan barang milik bersama dengan alasan bolehnya barang itu dijual. Yang F. Sifat murakkab yaitu bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum. Contohnya sifat pembunuhan secara sengaja dan dalam bentuk permusuhan. Semuanya dijadikan alasan berlakunya hukum qisas. Semua sifat tersebut dapat menjadi ilat, tetapi mengenai kemungkinannya untuk menjadi ilat bagi suatu hukum, para ulama berbeda pendapat. Bagi ulama yang dapat menerima sifat tersebut sebagai ilat, masih diberlakukan beberapa syarat yang akan dijelaskan di bawah ini, yaitu fungsi ilat, penyebab penetapan yaitu ilat yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau penetap yang menetapkan adanya hukum. Yang kedua, penolak, yaitu ilat yang keberadaannya menghalangi hukum yang akan terjadi tapi tidak mencabut hukum itu seandainya ilat tersebut terdapat pada saat hukum tengah berlaku. Yang kecil, pencabut, yaitu ilat yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila ilat itu terjadi dalam masa tersebut, tapi ilat tidak menolak terjadinya suatu hukum. Penolak dan pencegah, yaitu ilat yang dalam hubungannya dengan hukuman dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat contohnya sifat pembunuhan secara sengaja dan dalam bentuk permusuhan. Semuanya dijadikan alasan berlakunya hukum qisas. Semua sifat tersebut dapat menjadi ilat, tetapi mengenai kemungkinannya untuk menjadi ilat bagi suatu hukum, para ulama berbeda pendapat. Bagi ulama yang dapat menerima sifat tersebut sebagai ilat, masih diberlakukan beberapa syarat yang akan dijelaskan di bawah ini, yaitu fungsi ilat, penyebab penetapan yaitu ilat yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau penetap yang menetapkan adanya hukum. Yang kedua, penolak, yaitu ilat yang keberadaannya menghalangi hukum yang akan terjadi tapi tidak mencabut hukum itu seandainya ilat tersebut terdapat pada saat hukum tengah berlaku. Yang kecil, pencabut, yaitu ilat yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila ilat itu terjadi dalam masa tersebut, tapi ilat tidak menolak terjadinya suatu hukum. Penolak dan pencegah, yaitu ilat yang dalam hubungannya dengan hukuman dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabut bila hukum itu telah berlangsung. Yang keempat, yaitu syarat-syarat ilat. Syarat-syarat ilat di sini ada 3. Yang pertama, ilat itu harus mengandung hikmah, dalam artian mendorong pelaksanaan suatu hukum dan dapat dijadikan sebagai kaitan hukum. Contohnya, memelihara jiwa merupakan hikmah diwajibkannya qisas. Syarat-syarat kedua bagi ilat, yaitu ilat itu adalah suatu sifat yang jelas dapat diselesaikan. Contohnya sifat memabukkan bagi harumnya khamar dan minuman keras lainnya. Yang terakhir, yaitu ilat itu harus dalam bentuk sifat yang terukur. Keadaannya jelas dan terbatas sehingga tidak tercampur dengan yang lain. Contohnya, keadaan dalam perjalanan menjadi ilat untuk bolehnya mengqashar salat. Qashar salat diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan karena di sini dalam perjalanan itu menyulitkan atau musyaqqah.
Namun musyaqqah itu sendiri tidak dapat diukur dan ditentukan secara pasti, karena berbeda antara seseorang dengan lainnya, antara suatu situasi dengan situasi lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Royhan. Saya akan menjelaskan pada pembagian kias. Pembagian kias dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu 1. Pembagian kias dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibandingkan pada ilat yang terdapat pada asal. Dalam hal ini, kias terbagi 3, yaitu A. Kias aulawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu. B. Kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. C. Kias adwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. 2. Pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya. Kias dari segi kejelasan ilat terbagi kepada 2 macam. A. Kias jali, yaitu kias yang ilatnya diterapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum asal, atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nas. Namun titik perbedaan antara asal dengan furu dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. B. Kias khafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Maksudnya diistinbatkan dari hukum asal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat zahni. 3. Pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukum. Dari segi keserasian ilatnya dengan hukum, kias terbagi kepada 2, yaitu A. Kias muatsir yang diibaratkan dengan 2 definisi. 1. Kias yang ilatnya penghubung antara ashal dan furu ditetapkan dengan nas yang sharih atau ijma. 2. Kias yang ain sifatnya atau sifat itu sendiri yang menghubungkan ashal dengan furu itu berpengaruh terhadap ain hukum. B. Kias mulaim, yaitu kias yang ilatnya hukum ashal dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk munasib mulaim. 4. Pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada kias itu terbagi 3. A. Kias makna atau kias dalam makna ashal, yaitu kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara ashal dengan furu tidak dapat dibedakan sehingga furu itu seolah-olah asal sendiri. B. Kias ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilatnya tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal. C. Kias dilalah, yaitu kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan bagi ilat yang memberikan petunjuk akan adanya ilat. 5. Pembagian kias dari segi metode yang digunakan dalam ashal dan dalam furu. Ini terbagi kepada 4 macam, yaitu A.
kias ihalah, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikbalah. B. Kias sabah, yaitu kias yang ilatnya hukum asalnya ditetapkan melalui metode sabah. C. Kias sabruk, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode sabruk wa taksim. D. Kias tar, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode tar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi pada pagi hari ini. Mungkin itu sudah cukup. Jika ada salah kata dari kelompok kami, itu murni dari kami, dan jika ada kata yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.